Oke guys, ketemu lagi dengan saya di Beta Musi Bali. Kali ini saya akan mengeksplor atau menggerebek seller cupang yang ada di Bali, yang bisa dikatakan ini adalah seller cupang yang terkenal guys. Sebentar, banyak seliwar mobil kendaraan motor yang begitu sangat berisik di sini ya. Jadi saat ini saya ingin menggerebek. Kayaknya teman-teman tahu deh ini tempatnya siapa gitu kan. Tuh, langsung aja kalian bisa lihat tuh. Saya menggerebek ini guys. Sniper Beta. Wow, IG-nya tuh Sniper Beta, FB Sniper Beta Bali, keren. Ini lokasinya dan ini tempatnya nih. Ayo kita kesini aja, langsung masuk aja yuk. Kita langsung gerebek aja. Dia nggak tahu nih si ownernya, kita langsung datengin nih. Ini si men, dalamnya daripada kiosnya Sniper Beta tuh. Baru masuk, udah diliatin dengan banyak ikan kiri kanan. Wow, keren. Ownernya ada di mana, Bos? Ownernya masih ada di belakang. Ownernya masih ada di belakang. Shh, diam aja. Itu ada siapa tuh di bawah tuh? Halo. Ada Mars Beta, ikut-ikutan juga. Ngapain kok bisa di sini, Bro? Ya biasa lah, nyari es gula. Di sini nyari es gula, bukan tempat cupang ya? Ntar dulu. Aku kayaknya gagal fokus kayaknya nih. Di sini salah satu koleksinya Sniper Beta ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Waduh, nggak usah ditanya deh, keren-keren. Bagi teman-teman yang ngelihat live-nya di Sniper Beta tuh tentu ikannya keren-keren kan. Dan ini keren-keren banget nih. Tapi ini emangnya masih bahanan sini. Kayaknya masih bahanan dari sini. Dan ini udah cakep nih, ini cakep nih di bawah sini. Dan di bawahnya lebih cakep lagi. Dan pasti ada ikan cupang yang lebih ajib lagi yang disembunyikan oleh Sniper Beta. Nanti kita cek aja lagi yuk. Boleh saya turun ke bawah? Kita langsung turun ke bawah yuk. Bro, mau ikutan ke bawah? Iya, saya. Ayo dong. Saya boleh silakan. Diantar sama Mars Beta. Ini punya Mars Beta apa Sniper Beta sih sebenarnya sini? Ini perlu dipertanyakan ntar sama ownernya nih. Ini jualan cupang tapi kenapa ada sepatu di sini? Artinya membahas tentang sepatu. Nanti kita cek langsung aja sama si ownernya. Iya, hati-hati tuh kepala tuh. Dan ini turun ke bawah tanah, tuh kan? Ada tulisan lagi men. Eksekutif Sus Bali. Saya jadi agak punya pertanyaan besar sih sebenarnya. Seller cupang yang terkenal di Bali, tapi ada tulisan kayak gini, Eksekutif Sus Bali. Apa dia juga jualan sepatu apa gimana gitu? Di sini juga ada sepatu nih guys. Dan di sini ada suaranya, ada suaranya si owner. Langsung aja yuk. Kita cek. Come on. Swastiastu. Woi, sini. Ada yang ngeping si tampan nih. Mars Beta kemana Mars Beta? Mau ke atas dulu, siap. Apa kabar Ji? Apa kabar? Gerebek nih. Sudah dapat gerebek nih. Jadi teman-teman kalau belum tahu, inilah yang namanya Sniper Beta dengan inilah owner kita nih, si tampan nih, si tampan rupawan ya, dengan memakai baju, waduh. Baju Densu. Cupang sombong guys, teman-teman pasti nggak mungkin nggak tahu yang namanya cupang sombong itu udah Densu. Idola, karena kita butuh role model kan, sebisa mungkin kita mencontoh lah bagaimanapun karyanya. Asik, wes. Yang dicontoh itu Densu bro, bukan main-main, bukan ece-ece, gila. Terima kasih Densu, tuh nih salah satu Sumargo. Oke. Bagaimana? Ini aku sebenarnya gini Ji. Niatnya dari awal dari rumah tuh memang pengen kesini, Oke. pengen menggerebek, tapi nggak ada konfirmasi dulu sama Hajinya gitu kan. Tadi datang tiba-tiba kok rame gitu. Tadi aku udah lihat tuh di atas banyak ikan cupang tuh kan, Iya. tapi aku nggak yakin tuh. Dalam artian kayaknya nggak mungkin dari di atas tuh ada ikan top grade-nya, pasti ada ikan top grade lainnya nih yang ada di sini nih. Enggak juga sih. Semua ikan yang di sini aku pastiin semuanya ikannya bagus. Oke. Gitu kan. Masalah grade atau enggaknya aku nggak mau memisah-misah, Oke, mengkotak-kotakan ikanku ya. Baik lagi ikanku yang mana yang enggak, yang mana yang grade. Semua ikannya bagus, intinya gitu aja. Luar biasa, ini benar-benar pecinta cupang yang bijaksana guys. Jadi menurut Sniper Beta ini perlu dicatat ya, ini quotes-nya itu bahwa tidak ada ikan cupang yang jelek walaupun bahanan tetap dianggap bagus. Benar Betul sekali, ya? benar sekali. Ji, pengen tahu gini nih Ji. Saya mungkin mewakili pertanyaan teman-teman pemain cupang yang ada di Bali khususnya dan yang ada di Indonesia juga pada umumnya. Sebenarnya Sniper Beta ini sejak kapan sih sebenarnya bermain cupang? Karena begini, kalau udah main cupang tuh kayak Sniper Beta tuh gila gitu loh. Viewersnya gila, yang ngebeat juga gila gitu kan. Diceritakan sejak awal gimana sih ceritanya kok bisa bermain cupang? Jadi gini, jadi kalau bisa dibilang bermain cupang, itu aku nggak beda sama teman-teman di Bali sejak kapannya dia bermain cupang gitu kan. Karena
cupang itu boomingnya itu kalau nggak salah di satu tahun sampai 1,5 tahun yang lalu kemarin gitu kan, baru kemarin aja. Kalau masalah punya cupang jangan dibilang, mungkin ada yang sudah dari 2015, 2014 teman-teman punya cupang. Kalau aku pribadi sih dari tahun 2017 udah kenal lah cupang, udah pernah punya 1, 2, 3 segala macamnya gitu kan. Untuk koleksi kali ya. Untuk koleksi bener banget. Cupang, habis itu ikan-ikan yang lainnya pun juga ada di rumah. Nah, kalau ditanya nih gitu kan sekalian kapan berdirinya Sniper Beta? Berarti kalau nggak salah sekarang bulan Mei, sekitar hampir 1 tahun berarti di bulan Juni kemarin. Jadi hampir 1 tahun sih seperti itu. Jadi memutuskan untuk cupang dijadikan sebuah bisnis dan muncul nama Sniper Beta tuh juga berawal dari memang pandemi ya. Kita nggak bisa munafik juga ya, karena pandemi memang memporak-porandakan perekonomian kita. Bagaimana kita nggak kalau istilah Balian natain limo sama orang lain, ya udah kita gas aja di salah satunya di bisnis cupang kayak gitu sih. Asik. Bagaimana tanggapannya Beli ini? Jadi menurut saya tadi kan dilihat di atas tuh Ji. Tentunya kalau main cupang ini kan tadi kan dibilang kurang lebih sekitar ada setahun ya. Tahun benar. Kurang lebih setahun kan. Nah pastinya sebelum setahun itu pasti juga memiliki usaha lain, karena saya lihat di depan tuh ada tulisan shoes atau sepatu. Apakah ini sebagai bentuk pelarian cupang ini atau mungkin sebagai bentuk tambahan atau gimana kira-kira Ji? Awalnya gimana? Iya. Jadi lucu sih maksudnya. Lucu sih. Jadi sepatu itu udah dari tahun 2018, udah lama banget. Dari sepatu, memang tempat ini awalnya cuci sepatu, bisnis cuci sepatu yang memang aku juga suka aja sih masalah hobi banget ngoleksi sepatu. Jadi orang pun juga harus tahu bagaimana ngerawat sepatu yang bagus kayak gitu kan. Nah, akhirnya aku bisnis cuci sepatu. Dari sana karena pandemi lagi, dari sana pun juga bagus banget respon dari masyarakat di sini juga tentang cara perawatan sepatu, edukasi dan lain-lainnya itu. Setelah pandemi, omset sampai turun Beli, 80% omset turun. Bener-bener orang nggak ngapain juga kan nyuci sepatu. Nggak ada kerja juga. Bener, karena mereka pun juga dirumahkan segala macamnya. Jadi dari sana baru mikir otak sih, dari cuci sepatu beralih ke bisnis cupang. Kayak gitu sih ceritanya. Terus kalau untuk dari sisi omset semenjak bermain cupang Ji, kayaknya kan kalau kita lihat kalau Sniper Beta ya men, ya mungkin teman-teman yang nonton video ini tentu tahu lah ya, kalau Sniper Beta live itu kan gila lah, yang ngebeat gila, viewersnya gila kan. Itu omset berapa sih Ji kira-kira Ji? Oke. Karena balik lagi ya, awalnya ini kan karena hobi ya Beli ya. Dari sisi hobi aku pribadi mungkin beda tanggapan bisnis cupang sama teman-teman yang lain. Aku di sini nggak mengejar omset berapapun itu gitu. Makanya buat teman-teman yang lain juga pasti ngira karena kita jualan cupang tuh nggak jauh-jauh banget ya dari media sosial ya. Media sosial yang dimana cara menjual cupang pun mayoritas itu via lelang gitu kan. Mungkin teman-teman juga yang di sini yang tahu Sniper Beta tuh kalau lelang tuh juga nggak sering-sering amat gitu kan, paling seminggu 2 kali, seminggu sekali. Nah, atas dasar itu kenapa sih nggak, kalau bisa setiap hari aja kan mumpung rame kan gitu. Kalau misalnya ditanya ya udah setiap hari aja kan mumpung. Gitu kan, iya kan biar ngejar omset, ngejar duit, ngejar pendapatan. Nggak juga sih, aku nggak mikir ke sana. Makanya ya kalau misalnya teman-teman bilang berapa omsetku, yang jelas sih omsetnya lebih besar daripada cuci sepatu kemarin. Yang cuci sepatu itu kemarin yang lagi rame-ramenya pun kalah sama bisnis cupang gitu loh. Tapi tetap balik lagi, aku nggak mengejar suatu omset yang besar banget di bisnis cupang, karena mungkin teman-teman pun juga sama kan, kita juga sama-sama berbisnis cupang gitu kan. Jadi aku yang pribadi yang hanya sekedar hobi gitu kan. Kalau memang pingin aku persembahkan ikanku buat teman-teman ya aku lelang. Kalau enggak ya aku iseng aja sih, aku rawat kayak gitu. Basicnya karena emang hobi aja ya. Bener-bener kalau hobi itu kan memang ya udahlah gitu. Kayak gitu. Jadi nggak ada target. Senang atas dasar senang lah. Bener sekali, aku nggak sampai mikir gimana gitu. Seperti itu sih. Sekarang tentang ikan cupangnya Ji. Nah tadi kan udah tak lihat di atas, terus di belakang juga ada. Ini jumlah berapa ekor keseluruhan Ji yang Ji punya di kios ini? Di kios sampai ke rumah ya? Sampai ke rumah? Emang ada? Di sana sih ada aja sih. Buset, ada lagi ternyata men. Masih ada. Ini kiosnya, ternyata di rumah juga ada. Oke, total berapa deh sama di rumah? Total kalau kurang lebih itu ada sekitar nggak sampai 400 sampai 500 lah kalau nggak salah. Buset, nggak nyampe 400 atau 500. Artinya berarti masih di bawah itu. Antara 400 sampai 500 lah.
Antara 400 sampai dengan 500 itu banyak loh guys. Masih sedikit dalam arti Itu ngebersihinnya dalam jangka waktu 1 jam itu masih bisa lah habis itu. Oh ya? Masih makan 1 jam berarti nggak terlalu. Untuk ganti airnya gimana? Nggak kewalahan? Jadi kalau ganti air tuh kita memang mengkotak-kotakan kayak gitu loh beli. Jadi di hari Senin tuh bagian mana, hari Selasa bagian mana. Jadi 500 ekor tuh kita bagi 7 gitu kan. Ibarat kata jadi 70 ekor atau 77 zona per hari gitu. Jadi kita nggak ngerasa capek sih, nggak sekalian gitu loh. Seperti itu sih. Jadi cara ngerawat ikan di sniper beta terkhusus dari sisi masalah apa ganti airnya itu berarti ditahapin ya Ji ya, tidak sekaligus jadi satu di hari yang sama gitu ya. Kalau sekaligus mah kempor kaki. Iya, kempor men luar biasa. Dan ini koleksi yang terbagus yang sniper punya apa nih? Terbagus. Ini ya iseng aja sih biar aku kan ini juga ikan-ikan di belakang itu lagi masa pertumbuhan banget. Ada yang ikan yang mau aku coba ke kontes kayak gitu harus lebih intens banget diliatin. Adapun juga yang female yang aku intens banget biar lebih full telurnya gitu kan. Jadi aku siapin di sini karena aku lebih sering banget di sini soalnya. Jadi gimana aku langsung kasih makan, gimana aku ganti airnya. Sebagai tempat inspirasi juga di sini. Bener, sebagai tempat inspirasi. Sniper beta ini gudang kontes guys. Dan kontesnya gila-gila aneh-aneh dan unik-unik tentunya. Iya. Ya kita coba seperti itulah. Terkait dengan ikan cupang, tadi kan ikan cupang juga sudah disampaikan jumlahnya kan kurang lebih sekitar 400-500. Dengan jenisnya tentu beragam ya. Benar, Bli. Nah, pernah nggak Ji punya pengalaman ikut kontes? Padahal kan Ji yang biasanya mengadakan kontes kan, sniper beta kan biasanya mengadakan kontes. Nah, sekarang sniper beta pernah nggak mengikuti kontes dan pernah juara nggak sih? Itu pertanyaan lucu sih. Dalam arti banyak banget yang nanya ke aku, Ji nggak ikut kontes gitu kan. Dari sisi kontes offline lah ya, yang sedang sering banget berjalan setiap bulannya gitu kan. Entah itu di Bali atau di luar Bali. Aku yang karena edukasiku belum terlalu matang banget masalah kontes, jadi aku mundur sembari aku belajar gitu. Bukan aku nggak pingin sih, jadi nggak dulu gitu. Karena aku harus matengin dari sisi edukasiku, baru aku mulai take action. Itu udah seperti itulah aku. Ibarat cupang pun juga aku belajarin cupang dulu, baru aku berbisnis kayak gitu. Sama pun juga dunia kontes. Nah, tapi beda halnya kalau ada kontes-kontes online yang teman-teman yang lain buat gitu kan, kontes virtual segala macamnya itu baru pertama kali kemarin aku iseng aja sih nyoba gitu kan, karena ada dari Cupang Kubu Dao salah satu teman. Aku tahu tuh ikannya juga aku tahu tuh, memang luar biasa tuh. Jadi kemarin itu wah ada kontes virtual nih, video live gitu kan. Habis itu wah aku buka-buka gini nih, buka-buka toples ikan mana nih ya gitu kan. Ikan aja kalah men. Kebetulan ikan kemarin itu yang multi kan, aku hobi banget masalah ikan warna. Oh jadi cari yang paling balance lah, yang paling cakep lah size-nya gitu kan. Habis itu aku daftar 5 ceritanya, 5 ekor, lolos 3 katanya, lolos 3 untuk kompetisi selanjutnya gitu kan. Dari 3 itu akhirnya kebetulan ada salah satu warna yang memang bagus banget, balance banget warnanya. Itu yang lolos juara 2 gitu. Lolos juara 2. Bener. Jadi kebetulan dapat juara 2 kemarin, dan itu juga dapat juga Ci gitu. Dapat juara 2 guys, ada piala yang itu kali ya. Kalau mungkin bisa disorot di atas tuh ada pialanya dari. Wih, mantap. Nah, ini salah satu bukti lah ya. Oh, dari sana jadinya aku lagi nyari-nyari kan teman-teman siapa sih yang buat kontes. Habis itu yang ada pialanya. Bergerilya nyari kontes nih sekarang. Bener karena ya kontes offline itu kan masih pusing banget, belum banget mengerti kan apa yang bagusnya yang mana, SNI atau IBC yang kayak gimana gitu. Kalau online kan masih bisa lah ya gitu. Ya itu sih lagi pingin aja sih ngoleksi. Gila, luar biasa sniper beta. Kalau ada teman-teman ada yang mau kesini, mungkin ada yang belum tahu gitu ya Ji ya, alamatnya sniper beta, mungkin bisa disampaikan Ji alamatnya di mana, atau mungkin kalau emang mau hubungin Ji-nya di betanya, mungkin kalau teman-teman tentu udah pasti tahu ya sniper beta, tapi mungkin lebih afdolnya kayaknya disebutin lagi deh nama akun di Instagram sama alamatnya, silakan Ji. Oke, jadi nama akunnya itu teman-teman bisa lihat di bawah ini, sniper beta gitu kan. Kalau di Facebooknya ada Sniper Beta Bali, tapi aku lebih fokusnya di Instagram aja. Terus daerahku di sini itu di Jalan Terengguli sih, daerah Denpasar Timur, Desa Penatih. Pokoknya di Gatsu Timur, paling mentok sebelum Tokpati itu belok kiri, nanti ada perempatan. Kalau Di pinggir jalan kan Ji ya? pinggir jalan banget, nggak masuk gang sih, pinggir jalan. Gampang nyarinya guys. Gampang. Terus untuk masalah kiosnya sendiri bukanya 1 kali 24 jam, full buka terus atau memang gimana nih Ji? Iya.
Kalau full buka terus gempor di aku kayak. Oke, siap. Kira-kira sampai jam berapa nih kira-kira? Jadi bukanya dari 8 jam aja sih, dari jam setengah 12 siang sampai jam setengah 8 malam. Kalau beda obrolan, kalau emang mau benar-benar jam 10 karena nanti masuk siang, aku pengen lihat-lihat, dipersilahkan. Luar biasa Sniper Beta, udah ownernya tampan rupawan, namanya terkenal, ya nggak ya kan? Low profile ini. Biasa aja. Biasa aja. Tapi memang pada intinya namanya bisnis itu pasang surut tuh udah menjadi hal yang biasa aja ya. Kadang kita posisi di atas, kadang di bawah, kadang bisa naik lagi ke atas gitu aja ya. Iya benar. Jadi Mungkin terkait dengan pertanyaan saya selanjutnya mungkin bisa langsung dijawab aja. Terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, masalah bisnis itu pasang surut. Nah, untuk di dunia percupangan, dan sebelum kita close masalah video ini, wawancara saya dengan Ji di Sniper Beta, kesan dan pesan dan tips untuk ikan cupang sendiri yang ada di Bali khususnya, dan untuk kedepannya apa yang harus kita lakukan, Ji, biar bertahan nih? baiklah. Apa ya kalau kita bisa bilang kesan dan pesan itu luar biasa sekali, terutama dari sisi loyalitas teman-teman para seller saling mendukung. Itu kita respect sekali. Bahkan mungkin teman-temannya nonton sebagai seller khususnya di Bali mungkin nggak nyangka bahwa kekompakan seller di Bali sampai sejauh ini gitu kan. Saling berbaginya totalitas, nggak ada yang disembunyi-sembunyikan, nggak ada yang saling senggol-menyenggol. Itu yang aku rasakan sampai sekarang, aku pribadi ya rasakan sampai sekarang gitu. Dan kalau bisa dibilang saran kalau mau teman-teman masuk ke dunia cupang, ada dua, yaitu yang pertama khusus untuk seller, yaitu adalah rajinlah memberikan edukasi gitu kan, rajinlah memberikan edukasi kepada para calon penghobi baru kayak gitu kan, karena bagaimanapun mereka lah yang akan selalu membuat cupang itu tetap ada gitu kan. Nah itu saling berbagi, habis itu saling memberi informasi yang baik tentunya, nggak sekedar asal-asalan kan kayak gitu. Jujur itu nomor satu sih, itu yang pertama. Yang kedua untuk yang nonton, siapa tahu belum punya ikan cupang ya kan. Buat teman-teman yang nonton mungkin belum tahu ikan cupang seperti apa. Kalau bisa aku nilai itu adalah ikan cupang tuh kalau aku pribadi itu yang menghilangkan stres kita secara nggak langsung gitu. Bahwa kalau misalnya kita lihat ikan cupang yang berwarna gitu asik rasanya gitu kan. Karena ikan cupang itu kan kecil beli. Jadi satu rak gini itu pun juga bisa berapa ekor kita punya gitu. Kita rawat 1, 2, 3 jadi 5 ekor pun juga rasanya enak. Lihat pun jadi bervariasi lah ya. Bener, jadi kita mau koleksi ikan koi multicolor, ikan Nemo, ikan avatar, itu kita punya satu-satu tuh asik rasanya gitu, punya koleksi masing-masing. Toh juga harganya juga bersahabat juga gitu kan. Jadi nggak ada salahnya sih daripada kita bisa bilang punya koleksi ikan yang besar yang butuh akuarium yang besar, ya udah stuck di sana aja, mau ngapain terus. Ya kan? Ya makanya kalau ikan cupang itu kan asik lah. Kalau udah bosen, kita tinggal koleksi ikan yang lain lagi kecil-kecil juga sih. Itu udah jadi kesan-pesan terhadap ikan cupang dari Sniper Beta ya guys ya. Nah, dari Ajinya tanggapan Ajinya nih sebelum saya tutup video ini, kan banyak nih untuk detik ini atau mungkin bisa dikatakan sampai dengan detik ini mungkin semua teman-teman para pemain cupang tentu tahu cupang sekarang katanya informasinya sudah menurun. Nah, menurut tanggapan Ji dari Sniper Beta gimana nih Ji? Oh gitu. Kalau masalah cupang menurun itu sebenarnya kan harga cupang itu kan sebenarnya harganya relatif terjangkau. Akan jadi mahal ketika ikan itu memang dicari gitu kan, dari sisi quality, habis itu dari sisi namanya juga viral. Kalau emang lagi viral itu kan harganya udah pasti lonjak ya, dan semua pun nggak cuma ikan pun juga seperti itu. Tapi kalau misalnya harga turun itu kan memang udah pasti ya kan, nggak cuma di atas terus, kadang kita harganya turun, harganya naik. Nah, bagaimana cara kita menanggapi itu? Kita harus sadar bahwa ikan cupang nggak selamanya mahal. Ada momen siklusnya itu pasti akan turun ketika ikan itu memang sudah banyak bertebaran di mana-mana. Nah gitu. Kalau maupun harganya ikan mahal, harga cupangnya itu harganya mahal pun juga memang kita harus siap-siap mengikuti tren gitu kan. Tren dan kualitas itu pasti. Kalau misalnya sekarang lagi booming avatar Cooper nih, ya udah kita siap-siap ngebreed avatar Cooper, siap-siapin kayak gitu kan. Akhirnya kita dapat siklusnya di sana gitu. Habis itu tiba-tiba turun, muncul lagi hal yang aneh lagi, yang baru lagi, tipe-tipe yang baru lagi. Itu cupang yang mahal itu memang udah pasti yang di sana-sana aja yang lagi tren-tren yang mahal. Di luar lagi kualitas ya.
Kalau kita punya kualitas yang bagus, warnanya juga bagus, kita pasti ngikutin kok harganya. Berarti di Jadi sini nggak usah panik sih berarti di masalahnya. sini bisa saya simpulkan sebenarnya cupang itu sebenarnya nggak turun ya, Ji, ya. Nggak turun, cuman sebenarnya. mungkin trennya aja yang berubah. Trennya aja yang berubah gitu Gitu loh. ya. Kalau misalnya dulu katanya sampai Nemo tuh bisa 250.000. Ya karena Nemo tuh susah dicetak gitu kan. Nemo tuh susah dicetak ya wajar mahal. Tapi Iya. sekarang semuanya udah pada tahu bagaimana mencetak seekor ikan Nemo. Nemo itu turun. Sekarang yang susah itu siapa coba? Avatar ya kan? Avatar Makanya Gold Avatar jadi Grouper, naik harganya. Avatar pasir ya memang belum ada seperti. Betul. Nah, siklus Nemo itu seperti itu. Nanti apakah Avatar bakal turun? Kita lihat aja ketika ada barang baru Ada ikan yang baru lagi model jenisnya. Oke. Kayak gitu sih sebenarnya nggak ada yang turun sih. Berarti sebenarnya ikan cupang tuh nggak turun guys. Jadi teman-teman semua jangan sampai panik seperti katanya Ji Sniper tadi sampaikan. Jangan sampai panik. Kan ada istilah di TikTok panik nggak usah panik gitu loh. Nah, iya, kalau misalnya kita selalu berpikir negatif seperti itu, ya gimana sendiri kita aja sendiri gelisah, ya gimana kita meyakinkan customer juga kita. kan, atau Betul, seperti itu sih. Dan itu pun juga salah satu menjadi apa ya konsekuensi kita dalam berbisnis Ya, gitu ya, kan. ya, Kalau betul. jangan kita hanya euforia pada saat kita mendapatkan cuan besar, tapi kita juga siap ikhlas ketika kita hanya mendapatkan cuan yang kecil. Karena namanya bisnis itu tentu fluktuatif ya Ji ya. Benar, seperti Dia itu. berputar. Kayak gitu sih. Kita harus siap aja. Dan kita juga harus meningkatkan daya kreativitas kita tentunya Ji ya. Benar, Gimana pasti. caranya kita menciptakan sebuah penjualan kita, gimana caranya biar stabil nih kan dan segala macam Karena gitu Ji cupang, ya. Karena cupang memang totali 90% itu didapat dari online ya, Online, media sosial betul. ya. Jadi memang kita harus kreativitas di Ya. sana tuh kita lebih utamakan. Oke, teman-teman, jadi sementara Udah terbongkar. dibongkar. Ini luar biasa apa yang sudah disampaikan dengan Aji Sniper Beta. Ini sebenarnya nggak harus dibongkar oleh Aji, tapi ini luar biasa nih kebaikannya dan kebijakannya. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita berbagi Ji ya. Supaya cupang itu supaya untuk cupang di Bali khususnya biar terus up aja, jangan sampai hilang lah. Makanya kita harus menebarkan ilmu kita kan gitu Ji ya. Saling berbagi gitu lah intinya. Benar, sekalian biar kita juga nggak terpusat aja ya sama dunia pariwisata ya Bu ya. Jadi kan ini juga ngebantu sih dari sisi ekonomi juga gitu kan. Jadi ada tambahan lain selain kita berfokus ke pariwisata gitu kan. Karena kita nggak pernah tahu kan pariwisata lancar kapan. Proses recovery aja kita belum tahu kapan kan. Ini masih proses krisis nih. Belum lagi recovery-nya. Baru normalnya kapan itu kita nggak tahu sih. Yang penting enjoy aja lah Benar. dengan apa yang kita punya. Gitu. Bener, enjoy sekali. Nah, kalau satu lagi sih, teman-teman di sini bukan menggurui, tapi jangan selalu sering membandingkan diri teman-teman dengan orang mereka yang berhasil gitu. Fokus aja sama dagangan sendiri gitu kan. Apa nih kurangku? Silakan ditambah gitu kan. Silakan perbaiki introspeksi diri gitu. Nggak usah terlalu membandingkan. Akhirnya kalau iri nggak jalan terus gitu. Betul. Kayak gitu sih, kayak gitu. Jadi fokus dengan apa yang kita punya gitu ya Ji ya, kurang lebih Benar, ya. kayak gitu. Oke, jadi sebelum saya tutup video ini Ji, kira-kira apa nih yang masih belum tersampaikan dari Ajinya yang mungkin perlu didengar oleh teman-teman di video ini? Saya kasih kesempatan lagi sekali Ji, silakan. Oke, yang belum saya sampaikan adalah tetap semangat gitu kan, tetap berpikir baik dimanapun kita, tetap bersyukur apapun keadaan kita. Habis itu tetap optimis, ya kan, percaya sama diri sendiri sih, sama kita pribadi bahwa kita tuh bisa kok gitu loh. Nggak cuma kita membandingkan sama orang lain, tapi kita sendiri bisa kok harusnya. Kayak gitu aja sih. Seperti itu. Luar biasa. Oke Ji. Ya, Yang siap. ucapkan banyak terima kasih atas waktunya dan ini sebenarnya lagi sibuk Ji-nya, terpaksa saya Aku lagi sibuknya ngasih makan. terpaksa kita sita sebentar waktunya kan. Oke, jadi teman-teman sementara itu saja yang saya bisa sampaikan kepada kalian semua terkait dengan gerbek saya, wawancara saya dengan Aji Sniper Beta. Oke, jadi sementara itu saja kembali lagi saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga informasi ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan positif tentu untuk kalian terkait dengan ikan cupang. Oke, sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Terima kasih sekali lagi Ji. Sama-sama beli. Sukses memawali. Terima kasih buat Kalau memang seperti itu, mari kita akhiri dengan selalu standby to the next video.